Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'tan nasa bid'awahum la da'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadis hasan rawahul Baihaqi wa ghairihi hakadha wa ba'dahu fi sahihain. Hadis yang ke-33 ini menerangkan tentang prinsip-prinsip dasar hukum dalam Islam. Ya. Karena sebagaimana kita pahami dahulu bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi Islam adalah tatanan hidup. Ya, tatanan hidup, sistem kehidupan. Makanya yang mana tatanan hidup itu kita hidup mulai dari pejamkan mata hingga melek dan pejam lagi. Hidup kita selalu ada tatanannya. Islam mengajarkan ketika kita bangun tidur harus baca, disunahkan baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus ke kamar mandi ada doanya, ke kamar mandi ada doanya. Sampai kita ibadah selesai, sampai kita mau tidur lagi pun ada doanya. Apa doa tidur? Bismika Allahumma ya Pak. Ditanya bocah TPA. Ya. Kali apa juga ya. Nah, itulah Islam itu, maka Islam disebut Islam Ismail Waib. Apa? Pegangan hidup. Jadi itulah disebut dengan ad-din. Jadi Islam itu adalah ad-din. Ad-din itu adalah undang-undangan atau apa? Tatanan. Makanya Islam itu sangat luas. Islam tidak hanya sebagai sebuah simbolisasi agama, bukan sebagai sebuah lembaga agama, tapi Islam jauh dari itu. Ad-din itu artinya hukum, tatanan, ya, tatanan hidup. Nah, pada hadis ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip dasar hukum, ya, dalam Islam. Keadilan. Ini lagi rame nih, ya, kondisi bangsa kita dengan kondisi idealnya Islam seperti apa? An Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas kita sudah bahas siapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu namanya siapa? Nama aslinya siapa? Abdullah bin Abbas. Kan ada 4 Abdullah tuh, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr. Ada satu lagi. Nah, Abdullah bin Abbas ini jadi kalau sama Rasulullah dia jatuhnya apa? Sepupunya Rasulullah. Apa orang muda bilang misanan ya. Jadi Abbas ini adalah pamannya Rasul, kakaknya Abdullah. Siapa Abdullah? Bapaknya Rasul. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah. Nah, Abdullah punya kakak namanya Abbas. Jadi antara Abbas dan Abdullah ada kakak. Nah, makanya Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas ini dan Ibnu Abbas itu adalah sepupu. Ya, sepupu. Hanya memang selisih usianya jauh. Usianya jauh. Dulu ketika Rasulullah sudah jadi Rasul, nah Abdullah bin Abbas ini masih ABG. Jauh kemudian. Ya, walaupun secara nasab sepupu namun secara usia jauh. Sama aja dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau bicara nasab itu jatuhnya apa? Sepupu kan? Karena Sayyidina Ali anaknya Abu Thalib. Abu Thalib kakaknya Abdullah. Jadi sepupu sama Ali itu. Secara nasab, ya kan? Nah, cuma dari usia jauh, ya, dari usia jauh. Ibnu Abbas ini salah satu sahabat yang paling pintar, paling cerdas. Bahkan dikatakan bahwa Ibnu Abbas itu Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan. Karena memang beliau itu diberikan kelebihan oleh Allah, mampu memahami Al-Quran dengan sangat cepat. Ya. Ditambah lagi beliau memang mendapatkan khusus dari Rasulullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai keduanya. Siapa tuh? Abdullah bin Abbas. Karena Abbas ini masuk Islam. Kan paman Nabi ketika Rasulullah hidup tuh tinggal 4. Pamannya ketika Rasulullah ada tinggal 4 pamannya. Sebenarnya pamannya banyak. Cuma ketika Rasulullah menjadi Rasul, pamannya tinggal 4. Siapa? Hamzah, terus Abu Lahab, Abbas dan Abu Thalib.
Dari 4 ini 2 mukmin, 2 tidak masuk Islam, yang kafir. Yang siapa yang mukmin? Yang mukmin yang beriman itu adalah Abbas dan Hamzah. Yang tidak mukmin Abu Lahab dan Abu Thalib. Paham ya? Baik, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda, la yu'tan nas, apabila manusia diberi, manusia dikasih. Siapa yang ngasih? Kondisi, lingkungan, penguasa. La yu'tan nas bidakwahum, kalaulah manusia dipenuhi tuntutannya. Nah, sini ada kata dakwah. Ini dakwah ini beda. Ada dakwah, ada dakwatun pakai tak ujungnya. Kalau dakwatun, dakwah. Ya. Kalau dakwah itu artinya tuntutan. Kalau dakwah itu makan malam atau makan setelah isya. Itu bahasa Arab gitu, Pak. Bagi bahasa Arab, kalau kita kurang-kurang paham bahasa Arab, suka salah mulu kita menerjemahkan. Akibat salah menerjemahkan, akhirnya salah menafsirkan ayat. Nah, la yu'tan nasa bidakwahum, andaikan seluruh manusia dipenuhi tuntutannya, la ta'arijal amwal qaumin, niscaya akan ada orang yang menuntut harta dan darah satu kaum. Bisa dibayangkan kalau semua orang itu diberikan kebebasan untuk mengklaim apa yang dia mau, untuk mengklaim apa yang dia mau, apa yang dia tuntut itu dipenuhi semua, kacau dunia, Pak. Misalkan Bapak punya rumah, oh ini rumah saya nih. Nah, kalau semuanya bisa begitu semua, kacau. Jadi tidak semua orang bisa mengajukan tuntutan. Ya, itu disebut dengan la yu'tan nasa bidakwahum. Kalaulah memang terjadi seperti itu, pasti akan terjadi apa? Terjadi kekacauan, saling bunuh. Orang lagi enak-enak tidur, digedor-gedor, keluar ini rumah saya, gitu kan? Atau orang kalau tidak ada hukum mau bunuh seenaknya, nggak senang bacok, senggol bacok. Gitu. Nah, kalau semua orang tidak ada hukum seperti itu, maka dunia akan kacau. Untunglah tidak diberikan hak-hak itu kepada manusia, karena ada hak dan kewajiban yang harus dijaga. Karena pada dasarnya ketika manusia diturunkan ke muka bumi ini, ke muka bumi sebagai khalifah, itu manusia itu dibekali 2 hal. Apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setiap manusia ini memiliki watak buruk. Sikap bahimiyah, sikap hewan itu ada pada diri manusia. Ini kan hewan kan nggak tahu aturan. Ya, dia nggak suka bunuh, makan, cakar, gitu kan? Dia nggak suka seluduk, dia mau berzina di mana aja, melihat tempat, lihat ayam ya. Ayam kalau lagi pengen udah kejar-kejar aja, mau ada orang mau kalah. Itu sifat bahimiyah dalam diri manusia. Tapi ada juga sifat takwanya. Nah, bagaimana cara menekan sikap takwa itu, sikap bahimiyah itu? Nah, itu yang pentingnya adanya aturan. Orang nggak bisa sembarangan. Ya kayak kita tinggal di pasar ini kan bisa sembarangan, Pak. Walaupun kita sama-sama warga sini, tetap ada hak dan kewajiban. Lakinil bayyinatu ala mudda'i. Akan tetapi bukti harus diajukan bagi yang menuduh. Nah, makanya dalam Islam itu berat. Ya. Menuduh orang itu sangat berat. Orang kalau menuntut itu, misalkan kita nih, orang menuntut, dia pencuri. Nah, yang nuduh itu harus ngasih bukti. Kalau nggak ada bukti, nggak bisa. Contoh, menuduh orang berbuat zina, itu harus ada bukti minimal 4 orang. Aku akan menjelaskan, orang yang menuduh saudara itu berzina, dia harus menghadirkan saksi 4 orang. Nah, kalau sekarang maka perzinahan bukan lagi saksi, Pak. Di online udah banyak banget tuh. Ya, di online sudah banyak, jadi nggak perlu saksi lagi, sudah jelas, kelihatan gitu kan. Nah, kalau zaman dulu nggak, makanya salah satu dosa yang besar di antara 7 dosa besar, yang terakhir itu apa? Menuduh orang berbuat zina itu dosa besar. Nggak sembarangan orang kalau nuduh itu, karena efeknya sangat
sangat luar biasa. Sama ketika seseorang menuduh hal-hal yang sifatnya kriminal atau apapun, itu harus menunjukkan bukti. Kalau tidak cukup buktinya, maka harus dilepas. Hukum itu harus tajam ke atas dan tajam ke bawah. Di antara 7 dosa besar, ada dosa syirik, kemudian dosa durhaka orang tua, dosa meninggalkan sholat, dosa riba, kemudian dosa membunuh, dosa berzina, dan itu dosa menuduh zina pun salah satu dari 7 dosa besar. Lakinil bayyinatu ala mudai. Jadi yang kalau ada orang yang menuduh, mengklaim, misalkan ini rumah saya, harus tunjukin dong mana buktinya, mana sertifikatnya, mana IMB-nya, gitu kan? Mana surat-suratnya? Ini motor saya, mana bukti pemilikannya, BPKB-nya ada apa enggak, SMK-nya nama siapa, bukti belinya mana, fakturnya ada apa enggak? Itu nama bayyinah. Bukti. Orang boleh mengklaim sesuatu, menuduh sesuatu, yang penting dia harus berdasarkan pada bukti. Nah, adapun wal yaminu ala man angkar, dan yamin asal kata tangan kanan. Nah, ini sebuah majas. Biasa orang kalau sumpah itu kan pakai tangan kanan gitu loh. Wal yaminu ala man angkar, dan sumpah buat orang yang mengingkari. Misalkan saya dituduh mencuri. Pak Ari nyolong sendal nih, enggak sih nyolong, sumpah saya nyolong. Nah, sumpah itulah bentuk pengingkaran tuduhan orang. Kalau dia nggak berani sumpah, nah jangan. Kalau memang benar tidak nyolong, harus disumpah. Nah, makanya dalam sumpah dalam Islam pun hati-hati itu. Dalam Islam ada yang disebut huruf qasam. Huruf qasam itu huruf apabila itu dikatakan maka dia menjadi sumpah. Apalagi kalau sumpahnya itu mengatasnamakan Allah, itu kena kifarat. Apa? Wallahi, tallahi, billahi. Nah, orang kalau yang mengucapkan bersumpah dengan sebut nama wallahi atau billahi atau tallahi, yang sering kita katakan wallahi kan. Wallahi, ketika sumpahnya itu palsu, maka dia kena kifarat. Puasa 40 hari. Kifarat kan? Karena dia bawa-bawa Allah untuk sesuatu yang dusta, gitu kan? Sama kayak Pak Anton misalkan, dia nggak tahu apa-apa, nggak tanya aja Pak Anton, gitu. Kata Pak Anton disamperin, loh, enak aja gitu. Jadi Pak Anton dibawa-bawa pada dia nggak tahu apa-apa. Sama Allah tuh gitu. Allah tidak tahu urusan apa-apa, tapi dijadikan sumpah. Nah, ketika sumpahnya itu dusta, itu kena kifarat namanya. Ibarat sumpah, makanya hati-hati ketika orang bilang wallahi benar, wallahi enggak gitu. Nah, orang kalau kesini ngomong wallahi tapi dia berdosa, enggak ada. Udah tanda-tanda tuh. Tanda-tanda orang penghuni neraka. Kenapa? Sekali dia bersumpah aja dia enggak pernah, dia harus tobat 40 hari. Puasa. Apalagi ini dia tiap saat kalau mengucapkan wallahi. Makanya para pejabat, para siapapun yang pada sumpah, demi Allah saya berjanji akan menjalankan fungsi sebagai seorang pejabat bla 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 bla, dia Al-Qur'an kan. Nah, ketika nanti dia terjadi penyelewengan, ya itu hukumnya berat. Makanya hakim itu sangat luar biasa. Inilah kalau andaikan sebuah hukum dalam negara, kata Rasulullah pernah bilang, kehancuran umat sebelum kamu itu adalah karena apa? Karena hukum tumpul ke atas, tumpul ke atas tajam ke bawah. Itulah yang menyebabkan umat-umat sebelum kamu itu hancur. Lalu kata Rasulullah dalam hadis yang lagi, lanjutannya apa? Lau syarakat Fatimah la ta'u yadaha. Andaikan Fatimah bin Muhammad nyolong, aku yang akan motong langsung. Jadi Rasulullah tegas Pak. Dalam masalah hukum, tidak pandang bulu, walaupun itu anak kandungnya sendiri, kalau emang bersalah, hukum. Di kita kadang-kadang kan begitu Pak. Lihat dulu yang nyolong siapa nih. Kalau yang nyolong nenek-nenek kagak punya apa-apa, penjara 3 bulan. Tapi kalau yang mencuri silpatin orang kaya, nanti dulu. Kan kejadian kemarin kan? Orang kaya, mobil mewah, nyolong coklat, ya Allah ya Allah. Kenapa-napa? Sering banyak kasus kejadian ketika orang-orang pejabat, keluarga dekat, koleganya dia dapat berbuat salah, tidak lakukan apa-apa. Nah,
Makanya kemarin itu ini sebuah kejadian yang sangat terkenal, sebuah cerita ya. Jadi dulu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada utusan Raja Persia. Utusan Raja Persia datang menemui Sayyidina Umar di Madinah. Bayangkan utusan Persia ini adalah Umar itu seorang raja yang luar biasa, istananya megah, singgasananya bagus, kemudian dia punya mahkota yang sangat indah. Ini bayangannya utusan Persia, karena kalau Persia itu raja seperti itu. Nah, begitu sampai di kota Madinah, dia cari aina Amirul Mukminin. Di mana Amirul Mukminin? Itu sebelah situ. Nah, itu sebelah situ. Nah, sampailah dia orang ini, ada orang lagi tidur di bawah pohon. Lagi tidur di bawah pohon yang sangat rindang, dengan baju yang sangat sederhana. Nah, itulah Sayyidina Umar. Jadi dia dapati Sayyidina Umar itu dalam kondisi tidur di bawah pohon. Kagetnya dia, oh ternyata pemimpin Islam yang luar biasa, hidupnya sangat sederhana. Hingga keluar ungkapan sebuah peribahasa dari syair dari ada Persia itu, dia bilang, hukum telah kau jalankan, keadilan telah kau tegakkan, akhirnya kau bisa tidur tenang. Jadi apa intinya? Intinya kalau hukum ini sudah berjalan dengan benar, dengan law-nya, maka kita aman, Pak. Nyaman. Ya, enggak ada yang namanya pencurian, tidak ada gelisah, tidak ada kita ketakutan. Yang paling gampang ini dah, Bapak kalau berangkat umroh nih ke Mekah nih, berangkat nih umroh ke Mekah misalkan. Bapak lagi nawar. Ya aja Allah Akbar. Itu dagang ditinggal kita. Ditinggal gitu aja. Enggak ada berani nyolong. Enggak ada yang berani ambil. Kenapa? Karena mereka hukum qisasnya ketat. Jadi di Mekah itu kalau ada pedagang yang enggak sembahyang jamaah, itu di penjara, Pak, ditangkap oleh laskar. Pernah kejadian ketika saya dari sana tuh, ada tukang oleh-oleh gitu, ajan masih buka tokonya, digerebek sama laskar, diangkut di penjara. Dan makanya kalau misalnya juga walaupun kaki 5 nih, itu nggak ditutup dulu, tokonya enggak, ditinggal gitu aja dagangan. Ditinggal. Kalau kita coba di sini deh, ada orang lagi belanja nih, ajan. Pak Bayu misalkan lagi belanja nih, ada orang pada belanja ajan ditinggal. Kira-kira gimana? Habis dicol. Misalnya tutup. Kenapa? Karena hukumnya dijalankan dengan baik. Makanya pedagang itu nggak khawatir, lo ambil lah nggak apa-apa. Paling tangan lu hilang kan gitu doang. Kalau di sana tuh di Mekah di mana? Ambil nggak masalah. Tapi nanti di kisos. Ya, kalau di sana tuh saya melihat orang-orang yang tangannya pada buntung, itu kan orang-orang mencuri kisos, ya mencuri karena ya, mencuri benda itu, kemudian nanti dikenal untuk kisos, potong tangan. Ya. Pernah ada cerita begini juga. Menko Mahfud MD, dia cerita waktu dia menjadi hakim deh. Jadi ada temannya, hakim senior. Nah, ketika menangani kasus besar, dia terima sogokan. Sogokan terima 120 miliar lebih lah kurang lebih sogokannya. Cuma karena ini barang sogokan, jangan laporkan ke LPKN, ya kan? Jadi taruh di luar. Nah, begitu kasusnya selesai, dia pensiun sakit. Nah, uang yang tadi dia terima dari korupsi itu nggak berani dikeluarin, Pak. Nggak berani dikeluarin, nggak uang boleh nyolong, uang boleh korupsi. Akhirnya apa? Dia di rumah aja kerjanya, karena sakit kan, tiap hari disuntik. Istrinya kan suka jalan sama supirnya. Istri sama supirnya kabur, duitnya dibawa kabur sama istrinya. Nah, sementara dia seorang hakim udah sakit, ditinggal istri, akhirat bakal kena tuntutan. Jadi makanya apapun kalau yang main nyolong nggak bakal tenang. Hakim itu sama gitu, pejabat pun gitu, disogok, diam. Kenapa? Karena kalau yang namanya barang-barang haram itu di hati orang itu nggak bakal menimbulkan ketenangan. Pejabat kalau punya harta banyak dicurigai, Pak.
gaji polisi 5 juta itu punya semuanya. Lah dari mana kan gitu? Dicurigai. Ketua DKM sampai pakai mobil Mercedes kan curiga. Ketua DKM mobil Mercedes dari mana dia? Kayaknya kotak amal di belakang ya. Kan gitu kan. Gitu loh. Kan ada tuh kita beritanya ya kan? Ada orang ngumpulin dana gitu kan. Gajinya ratusan juta, pakainya apa? Lah, duit apa nih dipakai kan gitu. Nah makanya sesuatu itu kalau hukum sudah tidak dijalankan, tunggulah sangkaan juga. Justru kekacauan yang terjadi karena apa? Karena hukumnya tidak tegak. Hukumnya tidak tegak. Ya kita udah banyak kasus kejadian lah, ya kan? Boleh dari kecil-kecil kayak di jalanan gitu kan tilang, mobil-mobil di daerah segala macam, udah banyak kasus kejadian. Itu yang kecil-kecil, tapi kalau udah gede-gede, zaman kan kebongkar semua tuh. Konsorsium 303 kan gitu kan. Tadi kita nggak tahu apa-apa, kemudian macam-macam ceritanya. Kenapa? Karena hukum tidak berjalan dengan baik. Andai kan hukum ini berjalan dengan baik, insya Allah aman Pak. Ya, di sini kenapa kita aman naruh motor di luar? Karena memang orangnya tertib semua. Coba bapak di komplek luar, taruh motor di luar berani? Nggak berani. Kenapa? Di sini kita sadar hukum semua gitu kan. Ada semua orang sadar hukum bahwa mencuri itu tidak baik, mencuri itu dosa. Makanya inilah pentingnya kalau seorang hakim itu harus orang yang memiliki dedikasi dan integritas tinggi. Ketika seseorang tidak memiliki dedikasi dan integritas tinggi, maka tubuh hancur. Makanya kalau seorang hakim itu yang didahulukan apa? Bijaksananya dulu, ilmu masbian. Ada orang punya ilmu, ya, namun dia nggak benar, itu banyak kejadian. Ilmunya itu digunakan untuk berbuat jahat. Makanya kan yang bisa mencuri, yang bisa korupsi, emang orang bodoh? Bukan. Kalau orang pintar, kalau kita paling nyolong 1.000-2.000 kita lah. Kalau mereka mah miliar-miliar. Kenapa? Ilmunya ada, orang pintar semua. Bisa jebol rekening, bisa masuk sini, masuk situ. Nah kita kan nggak bisa apa-apa. Makanya makin tinggi ilmu seseorang, kalau dia tidak baik makin besar jahatnya. Makanya dalam istilah bahasa Arab, idza zal alim jazal alam. Apabila orang pintar tergelincir, maka alam ini goyang. Rusuh Pak. Nah, kemarin bintang 2 melintir kena semua. Kenapa? Terjadi perang bintang lagi kita mau corok ya kena imbas. Perang bintang. Ya kita aja tinggal nonton. Ya, semoga lah negeri kita ini nanti ke depannya dikasih pemimpin yang adil, hakim-hakimnya yang baik, yang adil. Karena kalau nggak begitu udah kacau. Inilah pentingnya aturan dalam Islam. Nah, makanya di dalam fikih itu ada fikih khusus yang membahas tentang hukum-hukum, ya, hudud, tentang hukum Islam, hukum qisas, hukum mencuri, saksi seperti apa, gitu kan. Kemudian nanti berzina itu bagaimana, kemudian kalau dia ingkar janji seperti apa, saksi palsu seperti apa. Bahkan aturan menjelaskan apabila ada seseorang menuduh orang lain dan dia tidak mampu membuktikan tuduhannya, maka harus dicambuk 100 kali dijilid. Itu dalam Islam. Jadi kenapa? Karena menuduh itu bukan sesuatu yang ringan. Ketika kita menuduh seseorang berbuat maksiat dan ternyata dia tidak, karena apa? Ketika sekali dituduh berarti hukum fasik kalau dia sudah menempel pada dirinya. Ketika dia sudah dihukumi fasik, maka ibadahnya pun akan bermasalah. Makanya hati-hati kita dalam menuduh. Maka seringkali kan orang yang menuduh itu ketika digigit balik ada kena lagi sekarang. Kalau di dalam KUHP kita sebutnya apa? Pasal pencemaran nama baik. Bisa dituntut balik. Kalau dalam Islam itu ketika tuduhannya tidak terbukti, cambuk 100 kali. Di KUHP, nah mengacu dari hukum yang sudah ada dalam Islam, bagaimana caranya supaya orang nggak gampang nuduh, nggak gampang melontarkan hal-hal buruk kepada orang lain. Dibuatlah sebuah aturan, kalau seseorang menuduh tidak terbukti, namanya tercemar, maka dikenakan undang-undang pencemaran nama baik. UIT apa lah namanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya seorang tidak sembarangan nuduh. Juga tidak mudah orang berbuat dan berkata seenaknya aja.
Baik, sama sini ada pertanyaan dulu Pak. Bisa Ustaz. Iya, dulu. Ini sebenarnya berkaitan dengan hadis 34 nih, amar ma'ruf nahi munkar kan ya. Karena kita melihat tetangga lah, apa namanya, misalnya saya lah kalau seorang lain misalnya istri dan anak saya lagi pergi kemana ke pulau kampung, tiba-tiba saya masukin perempuan gitu kan ke rumah saya gitu kan. Nah orang itu berpikir ini siapa, kan pasti menuduh ini siapa gitu kan istilahnya, mau berprasangka buruk takut salah, mau berprasangka apa mungkin lagi tadarusan atau habis nikah siri gitu kan. Jadi otomatis, nah ini kalau saya lihat asal muasalnya ketika orang memanfaatkan peluang ini asal muasalnya karena melihat dari budaya orang Indonesia itu toleran lah. Dia kalau apa namanya seandainya menegur saya akan musuhi dia gitu kan. Mana jadi kita yang salah gitu. Jadi ujungnya ketika kita meluruskan itu malah jadi salah gitu. Sama halnya ketika kita ngajak sholat, lebih mudah, saya sudah bilang, lebih mudah ngajak karaoke daripada ngajak sholat kan? Seperti itu. Jadi serba salah, kita harus husnuzon gitu, harus berprasangka baik. Tapi di sisi lain kita, oh ini jangan melakukan sesuatu seperti itu. Oke. Sekali ini ya ada si keempat ya. Nah, Satu lagi Ustaz. sekali kita bahas ada si keempat ya lanjut. Ini kata Pak Ustaz kan apa menunjukkan jangan sampai menuduh. Ini kalau baliknya Pak Ustaz, kasusnya saksi tahu kebenarannya Pak Ustaz. Tahu misalnya Pak Ustaz bos kita ada yang miss gitu loh Pak Ustaz. Tapi kita tahu nih, kita nggak mau kasih tahu apa kesalahan atau kemaksiatan dia Pak Ustaz. Hukumnya apa Pak Ustaz? Nah, makanya kita bahas. Lanjut di sini. Makanya kita bahas di sini kan nyambung nih. Jadi besok kita hadis 3 dia Pak. Ya. Minggu depan tuh nggak bisa. Karena minggu depan saya nggak ada. Sekali kan. Jadi minggu depan insya Allah saya mau ke Cirebon. Jadi Jumat besok saya ke Serang. Ya, 2 hari. Balik Sabtu malam Minggu. Nah Sabtu paginya berangkat lagi ke Cirebon Kuningan 2 hari. Sekalian kita bahas sekarang ya. Apakah memang kaitannya di ini ada pertanyaan dari Pak Ilham sama Pak Bapak emang ini hadisnya nih. Saudara-saudara yang Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bil lisani, fa illam yastati' fa bil qalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, beliau mendengar Rasulullah bersabda, Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah kemungkaran itu biyadi dengan tangan. Tangan ini ditafsir oleh para ulama, yang dimaksud dengan biyadi ini adalah kekuasaan. Kalau kamu kuat, kamu punya kekuatan, punya kekuasaan, kamu lihat kemungkaran di depan matamu, rubahlah dengan kekuasaan yang kamu punya. Misal kamu seorang RT, kamu seorang ketua paguyuban, kamu seorang lurah. Ketika di kelurahanmu ada kemungkaran, bikinlah peraturan-peraturan daerah yang untuk mencegah kemungkaran. Disebut dengan biyadi, kekuatan. Bukan berarti paling biyadi dengan tangan berarti orang kita pukulin, bukan. Ada orang mabuk, oh kita pukulin juga gitu kan. Kenapa hadisnya begitu Ustaz? Kalau lihat orang bukannya rubah pakai tangan, siapa mabuk itu orang. Enggak gitu maksudnya. Jadi maksud dengan apabila melihat kemungkaran, ubahlah dengan kekuatan yang kamu punya. Kalau memang kamu seorang RT, ubahlah dengan kekuasaan yang kamu punya sebagai seorang RT. Kalau kamu bupati, gunakanlah tanda tanganmu untuk kemaslahatan. Ingat loh, jabatan itu hanya sementara. Ketika jabatanmu kamu guna untuk kemaslahatan umat, tanda tanganmu masih laku, telunjukmu masih didengar orang, masih dilihat orang, gunakan itu untuk mencegah kemungkaran. Karena ketika power itu sudah tidak ada, kamu tidak menjabat lagi, itu nggak ada kesempatan lagi. Jadi masih dengan ubahlah dengan kekuatan, ubahlah dengan tangan, ubahlah dengan kekuatan yang kamu punya. Kalau anak
lihat anak mabok mulu, main mulu, kagak sembahyang. Kita punya kekuasaan atas anak kita, ya ubah dengan kita sebagai seorang bapak. Bukan karena kita kuat anak kita lemah, anak-anak kita gebukin, bukan. Bagaimana sikap seorang bapak ketika melihat anak yang mungkar itu dengan cara yang benar. Ketika dengan nasihat nggak bisa, ya sudah. Kalau memang kita nggak punya kekuasaan, kita cuma rakyat biasa, kita melemah, ada orang mabuk, kita mau tegur, kuatan dia, galakan dia, kan gitu kan, gitu kan. Nah, kalau kita tidak mampu, fa'ilam yastati fabilisani. Kalau kita nggak punya kekuatan, kita lemah, ya kita merakyat biasa, kita mau loyo, ketika angin kita jatuh, apalagi buat mukul orang, paling goyen bilisani, ubahlah dengan lisan, nasehatin, ajak ngobrol, ngapa sih bang mabok mulu jadi orang, elah umur udah tua juga, udahlah gitu. Jadi ubahlah dengan apa? Lisan, ajak diskusi. Kalau bisa ceramah, ceramahin orang, kasih nasihat, pidato, gitu kan, curhat dan sebagainya dengan lisan yang kita punya agar kemungkinan itu bisa berubah. Nah saat ini yang punya power siapa? Pemerintah. Yang bisa ngasih nasihat siapa? Ya para guru-guru agama kan gitu kan, para rohaniawan, para dosen, kemudian para penyuluh. Itu orang yang memberikan penyuluhan. Makanya MUI itu dia badan sifatnya apa? Moral, nggak punya legalitas formal untuk kekuatan. Contoh, kenapa logo halal itu diserahkan kepada pemerintah, Kementerian Kesehatan, bukan oleh MUI? Setelah dipelajari dulu, ketika legal logo halal dipegang oleh MUI, misalnya ada tukang bakso, ternyata baksonya mohon maaf dari daging tikus, kan hukumnya haram nanti kan. Nah yang bisa nutup tukang bakso siapa? MUI nggak bisa nutup tukang bakso, karena MUI hanya lembaga non formal. Yang bisa nutup tukang bakso ya Satpol PP. Satpol PP siapa yang punya? Ya pemerintah. Makanya itulah sebabnya logo halal akhirnya dipegang oleh pemerintah. Agar apa? Agar ketika ada pedagang-pedagang yang tidak menjual barang-barang halal, ya itu ditutup oleh pemerintah dengan Satpol PP-nya kah, polisinya kah, TNI-nya kah. Kalau MUI sifatnya himbauan, itu loh. Itu sebetulnya apa? MUI hanya ngasih masukan. Oh iya, kalau daging itu hukumnya begini-begini, kasih nasihat masukan. Sama dengan kita di sini, ya di daerah-daerah, paling pada pusat-pusat MUI daerah, kampung-kampung, ya kan, dia hanya bisa kasih nasihat, kajian media saja. Adapun ketika ada perjudian dan sebagainya, yang bisa nutup bukan ustadz, siapa? Satpol PP. Paling ustadz ngomong ke lurah, lurah, camat, orang pada mabok, berebek gitu. Yang berhak nangkap siapa? Ya pemerintah, bukan ustadz. Akhirnya kita lihat tuh kan ada mohon maaf ya, organisasi yang paramiliter, kayak Banser, kemudian FPI dan sebagainya, dan kadang-kadang suka syuting dan bahas juga kadang suka menutup kajian-kajian, itu dipermasalahkan. Kenapa? Karena memang yang bisa melakukan itu, yang boleh secara hukum formal ya pemerintah. Gitu. Baik, kalau tidak mampu dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan jabatan, maka dengan apa? Dengan lisanmu, dengan ilmumu, ajari, gitu kan? Ada orang mungkar, maksiat, ya kita karena kita apa? Karena kita memang lemah, maka apa? Dalam yastati pabi qalbi, kalau nggak mampu nasihatin juga, dan kita modenya lemah, bodoh, nggak tahu ilmu agama, tapi kita ada orang mabuk mulu, maksiat mulu, mungkar mulu, apa yang harus dilakukan? Faligoyin biqalbi, dengan hati, jauhin, jangan deketin. Orang Pak kalau berlagu-lagu di depan kita, kalau kita cuekin, kita lama-lama capek sendiri. Kan orang kadang-kadang bikin maksiat, itu kan apa? Ada yang nemenin. Datang nih, kucuk, bawa ganja, bawa cimeng, mohon maaf. Ya kan? Kalau ada yang nemenin, jadi nggak? Jadi. Tapi kalau nggak ditemenin, dia sendiri begini, aja lama-lama gitu ya.
kalau sendiri Jadi salah satu cara mencegah kemaksiatan dan kemungkaran itu ya dengan hati, jangan diikuti. Pada qalbi jauhin. Nah, kemudian sebenarnya pada qalbi selain kita menjauhi apa? Pada qalbi doain. Kenapa? Karena baik buruknya seseorang itu karena hati yang dia miliki. Yang bisa membalikan hati itu cuma Allah. Jadi ketika ada orang berbuat maksiat, cukup doain, ya Allah semoga dapat hidayah. Ya Allah semoga dia insaf. Jauhin tapi doain. Wadzalika at'aful iman. Nah, yang demikian itu adalah selama-lamanya iman. Masih selama-lamanya iman gimana? Ya udah kita mah sweeping kagak bisa, nangkap nggak bisa, nasihatin nggak bisa, karena kita nggak punya ilmunya, gitu kan? Kalau itu udah diam aja doain. Diam saja doakan. Nah, itulah ciri mukmin yang lemah. Kenapa? Karena memang lemahnya. Nah, mukmin yang kuat gimana? Al mukmin qawiyyun ahabbu ilallah minal mukminin dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam apa? Kuat dalam ilmunya. Kalau dia seorang intelektual, Allah suka pada orang yang intelektual. Kalau jadi mukmin yang gagah, mukmin yang kuat itu lebih baik di mata Allah, lebih baik di mata manusia dibandingkan mukmin yang lemah. Disuruh ngaji kagak bisa, suruh ngecat masjid kagak bisa, apa-apa kagak bisa. Entah ya pun nggak ada skill sama sekali. Nah, itu mukmin yang lemah. Jadi dia begini, dengan pertanyaan Pak Bambang dan Pak Ilham, gimana saat ini ada orang berbuat mungkar nih? Saya tahu orang nyolong sebenarnya gitu kan. Coba saya ngomong kagak berani. Kan itu masalahnya nih. Nah, karena kita tidak berani, maka apa? Kalau bisa nasihatin, Pak. Kalau bisa nggak dinasihatin? Panggil, bro sini bro. Apa sih nyolong sendakan gitu kan? Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa juga diam dah. Diamnya kita itu bukan setuju dengan apa yang dilakukan. Diamnya itu karena memang kita tidak bisa. Karena apa? Faktor kondisi kita sendiri yang tidak mungkin kita bisa merubah. Kita diam tapi mendoakan. Tapi jangan pernah kita di hati menyetujui apa yang telah dia perbuat. Minimal gitu. Nah, sama dengan ada orang nih, Pak Mamang, ada orang mau ke rumah gitu kan, datang berbuat salah ini karena adat gitu kan. Akhirnya apa? Dibiarin aja. Nah, justru adat seperti inilah yang harus diberesin. Kalau dulu di Betawi, Pak, zaman dulu, itu kalau rumah di depannya ada balai, berarti ada perawan di dalam tuh. Rumah Betawi dulu, kalau di depannya ada balai, berarti ada perawan di dalam. Kenapa? Kalau orang dulu itu pacaran katanya kan nggak boleh masuk dalam, di luar, di luar. Nah, kalau ada seperti itu, di mana ada yang bertentangan dengan syariat, kita lupa. Contoh misalkan kadang-kadang pakaian itu di sebuah daerah itu sebuah apa namanya, sebuah kemaksiatan ya. Contoh kayak di Papua, jangan koteka gitu kan. Mereka udah biasa kayak gitu. Udah biasa, tetapi menurut saya itu nggak biasa. Nah, kadang-kadang perbedaan budaya inilah yang menyebabkan kita sering bersinggungan. Makanya di Indonesia masih susah, Pak. Indonesia susah. Karena satu negara adatnya banyak, budayanya macam-macam. Beda sama di Arab. Di Arab budaya satu, bangsanya banyak. Nah, dia budaya satu bangsa banyak kan masih berantem. Nah, kita budayanya banyak, bahasa satu, alhamdulillah masih akur. Makanya lebih berat tinggal di Indonesia daripada tinggal di sana. Namun karena karakter Indonesia itu orangnya lemah kipah Jinawi gitu kan, masih mau tata krama, masih mau eu, maka masih bisa dipertahankan. Kembali lagi, kalau bicara adat yang memang bertentangan jelas dengan syariat Islam, itu harus ditolak. Cuma dengan cara kita punya, yuk biasanya apa? Kalau mau pejabat, misalkan pejabat nih, buat aja perda, tidak boleh pakai celana pendek. Buat laki-laki harus pakai celana di bawah lutut. Dibikin perdanya, yang melanggar akan ditangkap Satpol PP. Bisa nggak? Bisa. Yang bisa bikin itu siapa? Ya bupati. Pak Hamid mah nggak bisa. Karena Pak Hamid bukan bupati. Nah, itu sebetulnya merubah
kemungkaran itu dengan biaya, dengan kekuatan. Makanya kenapa orang itu pada berebut jadi pejabat? Kenapa? Itu sama. Karena dengan kekuasaan dia punya, dengan tanda tangan dia punya, dia bisa mengubah kehidupan masyarakat. Inilah harusnya kita pentingnya memilih pemimpin yang adil, yang baik. Ketika pemimpin itu zalim, ya sudah, perda dan sebagainya itu pasti akan berbuat kezaliman juga. Contoh kayak di Aceh gitu kan, perda syariah. Maka di sana nggak ada perempuan nggak begitu rumah. Bapak turun nih di bandara Iskandar Muda, udah ada perempuan yang pakai jilbab tangkap. Kalau mau lepas jilbab kita ada atas pesawat. Kalau perdasnya seperti itu di Aceh gitu kan. Coba bapak di Aceh pakai jilbab, ya bapak nggak pakai jilbab, istrinya maksudnya. Ada orang pakai jilbab ke sana. Itu masalah. Di sini mah bebas, kenapa? Kali mah perda juga seperti itu. Gitu ya. Baik, udah lagi. Mas, kita sudah berarti di misalnya sampai pengadilan Ustaz, kita tahu nih ya, kita mengabaikan gitu. Ya, kita nggak tahu, udah nggak tahu ada masalah gitu Ustaz. Kalau kita dengan posisi manis itu, kita udah kondisi lemah. Gitu. Tapi begini, kalau tidak bersuara itu akan lebih membuat parah kondisinya. Bapak harus bicara, harus jadi saksi. Misalkan nih, kalau bapak tidak bersuara maka orangnya akan mati. Karena tuduhan kena fitnah ya. Ada orang difitnah, gitu kan? Ada orang difitnah. Nah, karena fitnahnya ini kalau tidak ada bantahan, tidak ada belain, maka dia akan bahaya. Dia kan bisa menjadi bapak harus ngomong. Katakan sebenarnya bahwa dia tidak berbuat demikian, gitu. Tapi kalau memang itu tidak sampai membahayakan dan sebagainya, kan kembali ke sini, Pak. Kita kuat nggak? Kita kuat apa enggak gitu? Kalau nggak kuat lebih baik diem. Kalau nggak kuat lebih baik diem. Tapi kalau mau kuat, mau silakan. Kembali lagi pada nikah atau beriman. Jadi sejauh mana kekuatan kita itu di situ, Pak. Kalau kita berani berarti kita kuat. Nah, ketika sudah sampai pada adalah sini menjadi doa ini, berarti kita masuk dalam kategori adapul iman. Gitu aja. Baik. Ya, Pak. Ini dokter, saya kan orang awam nih mengenai pengacara yang membela tersangka atau yang kalau udah terbukti bersalah itu seperti apa ya menurut Islam ya? Soalnya kan selama ini tersangka bisa bebas atau terdakwa bisa bebas karena pengacara. Itu satu. Yang kedua, kita kan sering negosiasi nih. Sebenarnya kita bukan nyogok, mungkin ngajak makan itu menurut itu termasuk kategori nyogok karena ada banget ya. Bukan nyogok, itu gratifikasi. Gratifikasi. Untuk Baik, gimana dengan profesi pengacara? Justru gini, terkadang pengacara itu kan orang ketahui salah dan tidak setelah dia disidang. Iya. Ya, kita sepakat ya. Setelah dia disidang, sebelum terbukti kesalahannya tidak boleh dihukum, kan gitu. Ada orang membunuh, misalnya. Menurut kasat mata pasti salah dong. Nah, tugas pengacara adalah membuktikan dia membunuhnya karena apa, kan gitu. Kalau orang ini nggak dibelain, kebenaran begitu, misalkan saya bunuh orang, tuh, gitu. Wah, Ustaz parah, gini, orang pasti menjustifikasi saya salah. Kalau saya nggak dibelain, pasti saya langsung di penjara, bahkan dihukum mati. Tapi saya harus apa? Saya harus ada pembela pengacara yang bisa mengungkapkan kenapa saya membunuh. Itulah fungsi pengacara. Pengacara itu memang sudah disumpah, Pak. Memang tugas dia adalah mendampingi terdakwa, bukan untuk membela kesalahannya, bukan. Tapi toh banyak kejadian juga orang ketika dia bersalah didampingi pun pengacaranya juga mundur, nggak dibela, ya tetap di penjara. Jadi tugas pengacara itu mendampingi sebenarnya, penasihat hukum posisinya. Dan pengacara itu untuk hukum-hukum yang
yang di atas 5 tahun itu memang wajib didampingi oleh pengacara. Hukuman di atas 5 tahun itu wajib didampingi oleh pengacara. Tapi kalau di bawah itu kan pilihan. Di bawah itu pilihan mau pakai pengacara apa enggak. Nah kadang-kadang pengacara itu wajib ada. Contoh kasus yang sekarang itu terjadi nih, yang si Sambo ini. Kan dikatakan kan ini membunuh, gitu kan, menembak. Tapi ada juga ternyata ada tawaran 1 M itu kan. Ada tawaran 1 M. Dan ini harus digali. Jadi motifnya apa kan gitu. Kalaulah orang itu dinyatakan bersalah nggak dia belain, ternyata kan dia membunuh ada perintah, nggak tahu. Yang bela dia siapa? Ya pengacara. Jadi pengacara itu memang berada pada 2 sisi. Satu sisi dia harus mendampingi seseorang agar dia paham masalah hukum. Kan fungsi pengacara sebenarnya apa? Kan penasihat hukum sebenarnya. Kuasa hukum aja kan. Kemudian kalau dia jelas-jelas membela salah, tapi ada juga tuh Pak orang membela salah walaupun dia bukan pengacara banyak. Begging-beggingan. Itu bukan pengacara. Nah kembali ke pengacara yang tadi, ketika pengacara ini punya integritas yang baik, dia pasti akan pilih-pilih orang biasanya. Pasti akan pilih-pilih orang. Siapa yang mau saya bela? Sekiranya memang ini tidak bagus, dia akan pilih. Cuma kalau bicara masalah nanti seperti apa, ya itu sedia sama Tuhan, sama Allah. Cuma memang orang-orang para korban itu harus didampingi. Dan pengacara itu terkadang itu bukan cuma membela, tapi apa? Memberikan rasa tenang kepada terdakwa. Dan ngasih nasihat, ngasih masukan. Dia mendampingi supaya orang ini nggak stres sampai bunuh diri gitu. Coba beberapa kali kepada teman-teman itu yang menjadi pelaku itu ditemani Pak oleh pengacara. Jadi justru memberikan apa? Sekedar ngobrol, curhat, jadi buat denang. Nah ketika itu sudah tidak tahu hukum polis ya sudah pengacara mundur, nggak ada yang belain. Karena tugasnya sampai di situ. Itu saya tahu sih, itu kayak gitu. Ya masa pengacara itu kembali ke sana. Karena pemegang keputusan itu adanya bukan di pengacara, tapi di siapa? Ya hakim. Yang perlu dipertegas hakimnya. Hakimnya ini dia berpihaknya kemana? Itulah yang menjadi ukuran. Makanya dikatakan bahwa hakim itu 2 kakinya di neraka, 1 kaki di surga. Hakim itu kakinya di neraka dan di surga. Tinggal nanti dia ada di mana. Ketika dia selalu membela yang salah, dia akan nyemplungnya ke neraka. Tapi ketika dia selalu membela yang baik, yang benar, dia akan masuk surga. Makanya sebut hakim yang bijaksana itu susah. Nggak ada hakim yang bisa adil itu sangat susah. Karena adil itu sesuatu yang sulit diartikan karena sifatnya apa? Subjektif. Ada orang kalau 1 tambah kalau 50 berarti adil, belum tentu juga. Itulah pentingnya hakim itu karena orang itu diponis 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu kan tergantung peraturan hakim kepada pelaku tentang pasal. Bila pasal segini, hukumnya sekian. Ini ada dapat pasal nih. Nah ini hakim ini mau pakai yang mana dari situ Pak. Jadi tergantung penafsiran hakim memahami sebuah kasus itulah menjadi putusan. Makanya hukum itu bukan hitam putih. Vonis itu bukan hitam putih. Vonis itu adalah hasil ininya hakim. Contoh kasus yang terjadi kasusnya ada 4 pasal kan, pasal A, B, C, D. Hukumnya sekian. Tinggal lihat kasusnya. Menurut bukti, saksi dan sebagainya, cocoknya yang mana nih pasal yang dipakai. Ketika dia salah menggunakan pasal, karena ilmu yang dia miliki, neraka. Tapi ketika dia memutuskan karena dengan memilih salah satu pasal itu, dengan hasil pemikiran dan pemahaman dia, penafsiran hakim itulah yang menentukan vonis seseorang untuk dihukum. Bukan buku ini hanya pegangan. Buku hanya pegangan. Yang memutuskan tetap palunya hak. Yaitu hasil apa? Pemikiran pendapat hakim. Baik, apa lagi? Nyogok.
Iya. Kadang-kadang memang ada biaya entertain ya Pak ya. Kan menghormatin tamu itu kan ibadah. Jadi kalau ada tamu datang, ya hormatin aja niatnya gitu, kasih makan. Kalau proyeknya kagak digolin, ya nggak usah sakit hati. Kan niatnya menghormati tamu, ngajak makan, bukan pengen digolin kan gitu. Nah, makanya kan kembali ke niatnya. Ketika niatnya pengen supaya dia ngegolin apa yang kita pengenkan, ya berarti nyogok masuknya. Tapi kalau niat kita memang pengen ngasih makan, ya berarti jadi sedekah. Cuma jarang perusahaan kayak gitu. Gitu. Ini sering paham. Baik, lagi. Cukup ya? Ya, boleh. Pertama, budak dalam pengertian Islam itu sebenarnya seperti apa, meskipun sekarang saya yakin sudah nggak ada, karena mohon kalau ini salah mau dikoreksi. Kalau nggak salah itu budak itu bisa digauli meskipun tidak ada ikatan suami istri. Terus yang kedua, saya sering mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani, itu sering diselipkan untuk dikasih doa, gitu kan, untuk didoakan untuk si Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, pertanyaan saya itu, siapakah beliau ini kok sampai namanya diselipkan untuk didoakan, gitu kan? Sedangkan sahabat Nabi yang sudah pasti dijamin masuk surga aja seperti Utsman, Umar, Ali, itu tidak diselipkan gitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Kalau dari masalah apa? Udah. Oh, budak. Islam tidak mengenal perbudakan. Maka itu Islam itu menghapus perbudakan. Perbudakan itu apa sih? Perbudakan pada zaman dahulu. Perbudakan itu adalah orang yang memang kemerdekaannya direbut. Ya. Jadi dia itu bekerja dengan kita, tapi kita tidak bayar. Apapun yang dia miliki itu hak kita. Jadi dia udah nggak punya hak hidup apapun. Dia cuma bisa makan apa yang kita turutin, dia harus mau. Termasuk menemani tidur itu harus. Dan budak harus menemani. Makanya Islam datang itu menghapus itu. Islam datang itu menghapus itu. Dan itu dulu itu sudah membudaya di dunia Arab, di seluruh dunia. Cuma saya kan Arab itu salah satu negara yang sudah maju kan. Nah untuk menghapus itu tuh nggak mudah Pak, karena sudah mengakar. Maka zaman sekarang itu orang-orang Arab itu walaupun sudah tidak ada perbudakan, tapi mentalnya masih kayak gitu. Kalau lihat TKW, ya kan, lihat pembantu rumah tangga, itu mereka menganggap itu budak, padahal bukan budak. Jadi mentalnya masih menganggap bahwa itu adalah budak, padahal bukan. Maka jangan aneh ketika nanti kita dengan berita ada TKW yang diperkosa, yang dibunuh dan sebagainya, karena mental itu masih mengakar kuat. Ya, walaupun Islam di sana itu luar biasa, tapi kembali karakter itu nggak mudah untuk berubah. Islam itu sudah menghapus perbudakan. Kemudian bicara masalah Syekh Abdul Jailani, ini bicaranya kita dalam tataran ilmu tasawuf, ya ilmu tasawuf. Jadi kalau mau bicara Syekh Abdul Jailani, kemudian Syekh Syaman, lalu nanti kita juga mengenal ada Syekh Jadid Al-Baghdadi, nanti kita mengenal ada Rabiatul Adawiyah, kita mengenal juga nanti ada Al-Halad dan sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh ahli sufi tasawuf, ya kan? Nah, para ahli sufi tasawuf itu mereka meyakini dan memahami bahwa tawasul itu harus. Apa sih tawasul? Tawasul itu adalah perantara. Jika kita ingin memohonkan sesuatu kepada Allah, kita kan merasa kita jauh, banyak maksiatnya, banyak dosanya, gitu kan? Dan kita minta tolong pada orang-orang yang dianggap alim, dianggap wali Allah, dengan cara mendoakan beliau agar apa? Agar doanya dia
bisa disampaikan. Sama layaknya ketika kita itu minta sesuatu ke Pak RT misalkan, kita datang langsung nggak bisa karena saya nggak dekat sama Pak Aceh. Saya minta tolong sama Mas Bayu, karena Mas Bayu lebih kenal kepada Pak Aceh. Itu namanya tawasul, Pak. Bukan berarti saya nggak bisa ke sana, gitu kan? Cuma tetap, gitu kan? Kayaknya Mas Bayu lebih dekat deh. Nah, saya minta tolong Mas Bayu untuk nyampein ke sana, gitu. Nah, itu sebenarnya dengan tawasul. Nah, orang-orang itu mendoakan melalui Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani, yang saya tahu urutan baca Fatihah itu setelah para sahabat dan tabi'in, baru beliau. Biasa kalau di Fatihah itu kan dari Rasulullah, kemudian wajib wa duniyati wa libati, wa jami sawatin sallallahu wa jami khulafaur rasyidin serta Abu Bakar Umar Utsman wali. Itu ada urutan itu, Pak. Bahkan para malaikat pun dikirimin juga. Syekh Abdul Qadir Jilani ini kalau di dalam ilmu tasawuf kita mengenal nanti bicara di wilayah kewalian, bicara kewalian. Wali itu ada dan memang sudah Allah jelaskan bahwa wali-wali Allah di bumi itu ada. Nah, siapa wali-wali Allah? Wali-wali Allah itu adalah mereka yang memang Allah pilih untuk bisa dekat kepada Allah. Perbedaannya apa antara wali sama ulama? Bedanya kalau para ulama itu mereka menyebarkan keilmuannya Rasulullah. Karena Rasulullah itu komplit, Pak. Zahir dan batin. Secara keilmuan Rasulullah luar biasa, tapi ada batinnya. Tasawufnya ini, gitu kan? Nah, para sahabat ini, para ulama ini mewarisi apa yang Rasulullah miliki secara keseluruhan. Ada yang diwarisi ilmunya, Pak. Para ulama-ulama itu mengajar kitab dan sebagainya. Tapi ada ulama yang memang mengikuti gimana zikir Rasulullah itu ada. Gitu. Dan ini memang dibahas pada ilmu-ilmu tertentu. Makanya Islam itu mengenal ada 3 jalur dalam keislaman. Pertama jalur keimanan, jalur syariat, sama jalur sosial, muamalah. Iman, Islam, ihsan. Nah, ketika ilmu tauhid ini yang nanti akan melebar menjadi ilmu tasawuf itu dibahas di dalam kategori ilmu fikih, itu nggak bakal benar. Karena bicaranya itu kalau fikih bicara gerakan, ya kan? Kalau tasawuf bicara ini, bicaranya hati, gitu kan? Kita nyembah Allah, yang kita tanya Allah itu siapa? Ya, bertanya menjawab Allah itu siapa? Dibahasnya melalui ilmu tasawuf tadi. Nanti kita mengenal ada yang namanya tariqat, gitu kan? Ada yang namanya suluk dan sebagainya. Itu adalah tahap-tahap pencapaian pengenalan Allah. Jadi sholatnya kita itu, makanya para ulama-ulama dahulu sholatnya luar biasa karena dia kenal yang dia sembah siapa. Sholat kepada siapa? Kepada Allah. Siapa Allah? Nah, ilmu itulah yang membahas tentang siapa Allah. Nah, salah satu tokoh yang membahas siapa Allah secara zat dan keseluruhan itu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani dengan cara-cara yang sudah tertata. Sebutnya dengan tariqah yang jalan. Sama Imam Syafi'i itu ketika dia menjelaskan hukum-hukum syariat dengan berbagai macam dalil yang ada, maka adalah madhab namanya madhab Syafi'i. Nah, ilmu tasawuf juga ada. Ilmu tasawuf itu yang diajarkan metodologi oleh Dr. Jilani. Lahirlah sebuah tariqah namanya tariqah Al-Jilani. Nanti kita mengenal ada tariqah Naqsabandi, ada tariqah Qadiri, ada tariqah Saidili. Itu adalah tokoh-tokoh sufi yang membawa umat Islam mengenal Allah lebih dari sekedar syariat. Maka tapi sebelum belajar ke sana, kita tauhidnya dulu, mantap di bawah rukun imannya dulu, gitu. Rukun iman. Nah, yang kejadian di kita adalah rukun imannya belum matang, sudah naik ke atas. Jadi matematikanya, alif-alifannya, matematika 1x2-nya masih belum becus, sudah belajar algoritma. Ini yang repot, gitu loh. Jadi makanya banyak tarekat micung. Nah, kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah tokoh sentral. Satu tokoh sentral yang mengajarkan ilmu-ilmu tentang Allah, tauhid secara keseluruhan. Nah, cuma
kesininya banyak terjadi fitnah. Terjadilah fitnah, dikatakanlah beliau itu zindik, ya, zindik, kemudian lagi khurafat dan sebagainya. Tapi kalau melihat ajaran yang asli yang benarnya, itu enggak gitu. Sama Imam Al-Ghazali itu awalnya beliau itu filosof. Awalnya filosof, kemudian beliau belajar fikih dengan matang. Begitu sudah melewati masa itu, barulah dia menyatukan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Dikenal Al-Ghazali itu yang mengajarkan fikih tasawuf. Nanti kita akan lebih jauh. Kembali kalau bicara Al-Qadir Jilani ini, dia dapat gelar banyak. Kalau di dalam kalangan ilmu ma'rifat, dia dikenal juga dengan Qutbul Bani, dikenal dengan Sultanul Auliya, dikenal juga dengan Syekh Muhyiddin. Jadi intinya Syekh Abdul Qadir Jilani adalah salah satu wasilah yang dipakai oleh para umat Islam, sebagian umat Islam untuk minta kepada Allah melalui beliau. Hakikatnya minta ke Allah, cuma melalui gitu loh. Sama kayak tadi saya bilang, saya mau minta rekomendasi dari Pak RT untuk bikin KTP, tapi melalui Pak Bayu. Makanya wajar kalau saya suka ngasih rokok ke Pak Bayu, ngasih apa ke Pak Bayu. Itu sebagai bentuk ucapan terima kasih saya karena sudah nolong. Bisa nggak saya langsung ke RT? Bisa. Boleh nggak? Boleh. Cuma kembali, saya mau orang baru sini, abang cuma kontrak. Gak enak gitu kan. Itu jadi kesana arahnya Pak. Kesana arahnya. Kalau mau lebih tahu lebih banyak tentang saya udah jadi nanti kapan-kapan kita bahas ya. Secara itulah. Karena ini dimensinya beda. Beda fan ilmunya. Beda fan ilmunya. Tapi memang banyak Pak. Banyak cerita-cerita yang dilebih-lebihkan tentang saya Abdul Qadir yang akhirnya malah memfitnah beliau. Orang bukannya dia ingin memuji Syekh Abdul Qadir, bukan, bisa ingin menjatuhkan. Dibuatnya cerita-cerita yang seolah-olah lebay. Seolah-olah lebay gitu loh. Itu dari fitnahnya nanti kita bicara lebih jauh tentang ajaran-ajaran apa sih yang ada jalan. Baik. Ada lagi? Bang, kalau mau gitu mah nggak bisa selesai Pak. Karena nanti bicara aliran-aliran macam-macam. Kalau sama kita bicara fikih pasti nanti bicara ketemu dengan Maliki, Hanafi, Hambali, Salafi, Wahabi, bla 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 gitu kan. Di sama di tarekat itu nanti ada Naksabandi, ada Syadzili, ada macam-macam. Ada Syiah Imami, di Syiah juga ada tasawufnya. Ada gitu. Nanti di para Habib ada lagi tarikahnya apa, tarekat Alawi disebutnya. Nah itu dalam ilmu tarekat, ilmu ma'rifat, ilmu belajar ilmu tauhid lah kalau kita. Justru yang dikhawatirkan itu bid'ah yang begitu, bukan bid'ah dalam ilmu fikih awalnya Pak, tapi bid'ah dalam ilmu tauhid. Baik, cukup. Satu lagi Pak Ustaz, Ya. mempertegas yang tadi aja sih, masalah sikap oportunis orang nih. Karena saya mau melakukan maksiat karena orang sekitar saya itu misalnya nggak pada berani sama saya, gitu kan. Walaupun mereka secara fisik berani lah berantem segala macam, tapi dia akan lebih menanggi udahlah biarin aja gitu. Itu justru jadi oportunis itu orang itu. Nah paling dia mendoain aja saya gitu kan, biar aja. Jadi sikap-sikap oportunis itu jadi apa? Karena kita gak mau berkonflik, jadinya tidak terbuka. Jadi tidak kalau dalam bahasa kita mau apa? Tidak profesional. Jadi kalau ditegur gak mau menegur, takut ribut. Lebih baik mendoakan aja, itu kan jadi gak baik sebenarnya. Itu adalah masalah budaya hormat menghormati di kita ini sebenarnya. Makanya kan kembali ketika melihat, ya. Jadi ketika melihat sebuah kejadian itu, gini Pak, masih dengan paling bagian itu bukan mentang-mentang kita ini kuat, yang suka berantem gitu, bukan jangan lu bandingin kuatin gitu kan. Bukan berarti karena kita saking berani yang kuatnya itu bukan berarti RT kita lawan, enggak. Dia yang dimaksud dengan biyadi ini adalah kekuasaan, power, gitu kan, power. Nah kalau memang di sebuah wilayah ada kemaksiatan, kita nggak mampu, gitu kan,
Maka kita buka pada hadis ini aja nih. Wah kayaknya saya bisa merubah nih gitu kan. Nah, pada nyawer gitu kan. Kalau bisa coba gitu. Tapi kalau nggak bisa sudah kita berpegang pada hadis ini aja. Sama ketika saya melihat kayak gini, saya melihat kan suka banyak kejadiannya di jalan atau di mana. Itu menurut saya itu nggak bagus. Tapi saya sadar saya tuh nggak punya apa-apa, saya lemah gitu kan. Paling saya bisanya lakukan apa? Nasihat, kajian, ceramah. Memang saya bisa di situ gitu kan. Karena kekuatan yang saya punya di situ. Jadi kekuatan apa yang punya untuk bisa merubah kemaksiatan menjadi sebuah hal yang tidak maksiat. Kalau memang kita kuatnya di fisik, ya gunakan itu. Udah Ustaz yang ngomong dan nanti saya di belakang. Kalau ada macam-macam nanti saya ngajarin nih. Itu bisa begitu Pak. Rasulullah itu dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang multi talent. Ada Sayyidina Umar yang memang luar biasa, preman. Ada orang kayanya yang siap mensupport dakwah Rasulullah. Siapa? Usman bin Affan, santai sendiri. Ada yang bijak, halus, lembut. Siapa? Abu Bakar. Ya. Jadi Rasulullah itu dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang multi talent dengan spesifikasi keahlian masing-masing. Dan itu tidak semua dibabat oleh Rasulullah, justru diangkat potensinya. Tujuannya supaya apa? Supaya potensi yang ada bisa mencegah kemungkaran. Kita bisa gerbek orang, sweeping, wah, hancurin warung maksiat. Nah, cuma setelah lu hancurin tuh warung, ini orang mau jualan apa? Kan gitu mikir. Wah, udah, gak usah jualan minuman. Nih, jualan contoh aja, seks modal ya. Itu yang bagus. Kalau ngancurin mah gampang. Sweeping paling gampang. Amar ma'ruf mah gampang, nahi munkar gampang, susah amar ma'ruf. Memberantas kemaksiatan gampang Pak. Ada kafe bapak obrak-abrik hancur. Ada posisi bapak obrak-abrik hancur. Permasalahannya setelah itu bagaimana? Kan itu yang dipikirin. Sebenarnya amar ma'ruf. Sama ketika ada orang kumpul-kumpul kita obrak-abrik gitu kan. Nah setelah itu bagaimana? Nah yang enak adalah kita sudah backup semua nih. Rasulullah itu ketika berdakwah, ketika menghancurkan sesuatu itu sudah ada backupan di belakang. Nah, itulah pentingnya dengan apa? Kekuatan. Ada strategi dakwah begitu. Maka ada kuliah khusus Pak. Mata kuliah apa? Metodologi dakwah. Jadi ada strateginya. Bagaimana mengubah keyakinan orang yang tadinya menyembah pohon menjadi menyembah Allah. Kan nggak gampang. Bertahun-tahun jadi animis menyembah pohon, kemudian sesembahan, kenduri dan sebagainya untuk berubah total sekaligus itu nggak bisa. Pelan-pelan. Ada cara. Jadi penegasan kayak yang tadi Pak Bang Mas itu adalah kalau memang nggak mampu, sudah berpetokan pada sama. Pak Nuri juga tidak siap membawahan. Di posisi atau ini saya dipecat kan. Jadi saya makan apa gitu. Sebisa mungkin, sebisa mungkin hindari. Kalau nggak bisa ya sudah. Terpaksa. Ada darurat tubihul mahal. Kita sudah belajar tentang kondisi terpaksa. Baik cukup ya. Walaupun agak sedikit kemana-mana. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita kedepannya. Kembali lagi. Tidak semua sesuatu yang buruk di mata kita harus ubah dengan pola kita. Tetap ada cara-cara yang kita pikirkan itu berubah jadi lebih baik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta